Kisah ini berlatar di kerajaan Purwanas, di mana perang panjang memperebutkan tahta hampir berakhir. Sebuah rencana disusun untuk menggulingkan pangeran ke-9, Hines, malam itu juga. Para konspirator, yang telah lama menantikan saat ini, melihat pangeran mereka sebagai satu-satunya yang layak menjadi raja berikutnya, dan menggambarkan keputusannya sebagai keputusan yang tepat. Pangeran kedua mengeluarkan perintahnya untuk menyerang istana terpencil tempat pangeran ke-9 tinggal, menekankan perlunya tidak meninggalkan saksi dan memerintahkan kematian semua orang mulai dari penjaga hingga pelayan. Tetapi sebelum melanjutkan rencana, salah satu pengikutnya ragu-ragu sejenak, tampak seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, yang membuat sang pangeran marah, yang menuntutnya untuk segera mengutarakan pikirannya. Sebelum pengikut itu bisa menyelesaikan kalimatnya, seseorang datang dari belakang dan mematahkan lehernya. Sosok misterius dengan rambut putih dan mata merah muncul dan langsung bertanya kepada pangeran apakah dia adalah pangeran kedua. Pangeran terkejut dan terpana oleh penyusup yang tiba-tiba ini, berteriak marah padanya dan menuntut untuk mengetahui siapa dia. Salah satu penjaga pangeran menganggap penyusup itu hanyalah tikus yang menyusup ke tempat itu dan dengan cepat melancarkan serangan sengit padanya. Tetapi penjaga itu terkejut ketika dia melihat mata merah penyusup itu, menyadari bahwa dia adalah salah satu Garuda tanpa sihir, ras yang mereka anggap inferior dan dikucilkan di kerajaan suci mereka karena tidak memiliki kemampuan sihir. Sementara penjaga itu mencoba meremehkan penyusup, mengatakan bahwa serangan mendadak tidak akan berhasil, penyusup itu sendiri mengejutkannya dengan serangan fisik yang keras dan langsung. "Apa yang kamu lakukan?" Sang pangeran berteriak marah pada penjaga itu, menekankan bahwa yang diterimanya hanyalah tinju yang tidak memiliki sihir. Penyusup itu menamai tekniknya stalok, serangan mutlak, menjelaskan bahwa ketika tulang hidung dipukul pada sudut tertentu, pecahannya menembus otak. Dan pada saat itu, semua orang sama, apakah mereka memiliki sihir atau tidak, karena mereka semua hanyalah manusia. Penyihir lain berdiri terpana oleh pemandangan itu dan mulai merapal mantra petir yang kuat yang disebut Kinstalz, pematah leher, memerintahkan roh-roh petir untuk berkumpul di tangannya. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan mantranya, penyusup itu memukulnya dengan pukulan tepat yang membuat jahitan rahang atasnya terlepas, memberitahunya bahwa dia tidak bisa lagi mengucapkan mantra dan harus mundur. Penyihir itu dengan marah menolak untuk menyerah, menyatakan dia akan melakukannya tanpa mantra. Tetapi penyusup itu lebih cepat, menyelesaikannya dengan gerakan cepat sebelum dia bisa melakukan apapun. Kemudian memberitahunya bahwa dia sudah diperingatkan. Pangeran kedua ketakutan, tidak dapat memahami bagaimana seseorang bisa mengalahkan pendekar pedang dan penyihir peringkat A dalam sekejap tanpa menggunakan sihir apapun, percaya itu tidak mungkin. Penyusup itu menanggapi dengan dingin, bertanya mengapa dia terkejut dan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada aturan yang mengatakan seseorang membutuhkan sihir untuk mengalahkan seorang Alcade. Dalam keadaan ketakutan, sang pangeran menuduh penyusup itu dikirim oleh Pangeran Hines. Penyusup itu menjawab bahwa dia memang seorang pembunuh, tetapi bukan bawahan Hines. Dia melakukannya untuk seorang teman. Pangeran kedua mengejek gagasan seorang anggota keluarga kerajaan memiliki teman seperti dia, menyebutnya konyol. Dia kemudian terus menghinanya, mengatakan dia hanyalah sapi dan salah satu Garuda tanpa sihir. Dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan nyawanya, sang pangeran menawarkan kepada pembunuh itu 2 kali lipat dari yang dibayarkan kepadanya, bahkan 3 kali lipat, memintanya untuk menyebutkan harganya. Tetapi pembunuh itu dengan dingin menjawab bahwa mereka bukan sapi, lalu menghabisinya. Setelah itu, secara resmi diumumkan bahwa kematian pangeran kedua adalah karena sakit, dan pemakaman akbar diadakan untuknya. Dengan itu, kegelapan panjang yang telah membayangi istana kerajaan terangkat. Pembunuh itu kemudian muncul di hadapan Pangeran Hines, yang berterima kasih padanya karena telah menyingkirkan saudaranya dan mengatakan kepadanya bahwa masalahnya sudah selesai dan dia akan menjadi raja berikutnya. Pembunuh itu memberi selamat kepadanya dan bertanya bagaimana rasanya mencapai impian seumur hidupnya. Tetapi Hines menjawab bahwa ini hanyalah awal dari impian mereka. Dia kemudian bersumpah sekali lagi bahwa begitu dia naik tahta, dia akan menghapus semua hukum yang mendiskriminasi orang-orang tanpa sihir, bersumpah bahwa orang-orang temannya tidak akan pernah disebut sapi lagi. Pembunuh itu menyatakan kepercayaan penuhnya pada Hines dan keyakinannya bahwa dia akan menepati janjinya, dan Hines menggambarkannya sebagai sahabatnya. Hines bertanya kepada temannya apakah dia akan menghadiri upacara penobatannya, tetapi pembunuh itu menolak, menjelaskan bahwa sebagai seorang Garuda, dia akan diusir dari tempat seperti itu. Hines tertawa dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan membiarkan itu terjadi karena dia adalah raja. Pembunuh itu berterima kasih atas pertimbangannya, tetapi menyarankan agar mereka tidak menimbulkan masalah tepat setelah penobatannya. Pembunuh itu, yang Hines ungkapkan bernama Van, menjelaskan bahwa pikiran orang membutuhkan waktu untuk berubah dan bahwa dia bisa menunggu. Hines mengerti dan menyarankan karena pertempuran telah berakhir, dia kembali ke kampung halamannya untuk sementara waktu untuk beristirahat. Van menyambut ide itu dan setuju sambil tersenyum. Hines senang mengetahui bahwa Van telah menyetujui sarannya. Van memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Kemudian, Van kembali ke penginapannya dan bertanya-tanya apakah pertempuran itu benar-benar berakhir. Van berpikir bahwa tidak memiliki sihir membuatnya tidak terdeteksi, sifat yang berguna hanya untuk para pembunuh. Hines sebelumnya mengatakan kepadanya bahwa musuh yang akan mereka hadapi mulai sekarang adalah penyihir paling kuat di kerajaan, dari pendekar pedang sihir hingga seniman bela diri yang menggunakan sihir.
Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa menghadapi pahlawan seperti mereka. Fan mengambil keputusan. Jika itu masalahnya, dia juga akan belajar sihir. Hines terkejut dengan keputusan temannya dan mulai bertanya-tanya bagaimana dia bisa belajar sihir padahal dia tidak punya mana. Tetapi Fan bertekad dengan rencananya. Dia memutuskan dia akan mempelajari sihir lebih dari siapapun yang hidup. Dan pada saat yang sama dia akan mengasah seni bela diri yang cukup kuat untuk melampaui sihir itu sendiri. Dengan itu, seperti yang dia jelaskan, rencananya selesai. Hines memahami tekad temannya dan mengatakan kepadanya bahwa ini memang yang dia harapkan dari seseorang seperti dia. Fan mengakui bahwa pertempuran itu memang panjang dan sulit. Setelah itu, adegan beralih ke pasar yang ramai di ibu kota. Fan berjalan menyamar di tudungnya di antara orang-orang ketika seorang penjual buah-buahan selatan yang segar dan langka menarik perhatiannya. Dia memutuskan untuk membeli satu sebagai hadiah untuk keluarganya yang sudah lama tidak dia lihat. Fan ingat sambil tersenyum bagaimana orang yang disayanginya selalu menyukai buah ini dan membayangkan betapa bahagianya dia dengan hadiah itu. Dia mendekati penjual itu dan meminta satu buah dan penjual itu memberitahunya harganya sepotong tembaga. Tetapi ekspresi penjual itu dengan cepat berubah menjadi jijik dan dia memerintahkan Fan untuk pergi sambil menunjuk ke tanda yang melarang penjualan kepada orang-orang Garuda. Meskipun demikian, Fan mengulurkan tangannya dengan dua keping perak dan dengan tenang tetapi tegas bertanya kepada penjual apakah dia akan menjual kepadanya atau tidak. Adegan itu menarik perhatian orang-orang yang lewat yang mulai berbisik tentang seorang Garuda yang berjalan begitu terbuka di ibu kota. Bisikan mereka segera berubah menjadi ketakutan ketika salah satu memperingatkan orang lain untuk tidak mendekatinya agar kutukannya tidak ditularkan kepada mereka dan mereka kehilangan sihir mereka. Setelah mendengar kata kutukan, Fan meninjau kembali sejarah bangsanya, Garuda, satu-satunya ras di dunia tanpa sihir. Dia ingat bagaimana seorang raja kuno telah menyusun rencana untuk mengubah Garuda menjadi sapi untuk melayani pengguna sihir Al-Caid. Ini menyebabkan terciptanya sistem di mana kekuasaan dan status didasarkan pada sihir, memungkinkan mereka yang memiliki sihir untuk mengeksploitasi mereka yang tidak. Garuda menderita kerja paksa yang mematikan, digunakan sebagai umpan meriam dalam perang, dan hancur di bawah beban pajak yang tidak adil. Ketika ketidakpuasan mereka tumbuh, pembantaian dilakukan terhadap mereka, dan kemudian monarki akan mengalihkan kemarahan rakyat dan menyalahkan semua bencana negara pada kutukan Garuda. Fan menyadari bahwa semua ini hanyalah cara tercela bagi kelas penguasa untuk mengalihkan perhatian dari masalah mereka sendiri. Dan dia dengan sedih bertanya-tanya apakah suatu hari akan datang ketika orang-orang di desanya bisa tersenyum. Pikirannya terganggu oleh seorang gadis kecil yang berlari di depannya, meminta teman-temannya untuk menunggunya. Tapi dia jatuh di depannya dan mulai menangis. Fan mendekatinya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Anak itu menatapnya dan bukannya menjawab, menunjuk ke matanya, mengatakan itu merah. Fan dengan ragu-ragu mengakuinya, hanya untuk anak itu mengejutkannya dengan polos mengatakan bahwa matanya indah. Fan terkejut dengan respons anak itu. Anak itu berterima kasih kepada Fan dan lari mengejar teman-temannya. Dia menjawab dengan senyum hangat, mengatakan bahwa pada akhirnya mereka semua adalah manusia. Pertemuan ini memenuhi Fan dengan harapan, membuatnya percaya bahwa suatu hari akan datang ketika pengguna sihir dan orang-orang tanpa sihir akan bersatu, seperti dia dan Hines. Dia percaya bahwa negara ini bisa berubah, bahwa dia dan Hines akan membawa perubahan ini, dan bahwa ini hanyalah awal. Malam tiba, dan Fan berjalan sendirian, bertanya-tanya apakah 10 tahun telah berlalu sejak dia meninggalkan rumah, dan apakah keluarganya akan senang melihatnya. Dia kemudian teringat hari keberangkatannya ketika anggota keluarganya dengan bercanda menasihatinya untuk kembali dengan seorang istri. Dia ingat ibunya mendorongnya untuk melakukan yang terbaik dan meyakinkannya bahwa jika keadaan menjadi sulit, dia selalu bisa pulang. Adik perempuannya, Rena, berjanji dia akan membuatkan sup jamur favoritnya saat dia kembali. Adegan itu berakhir dengan kenangan pelukan hangat dan harapan mereka untuk perjalanannya yang aman. Fan memegang kalung yang dibuatkan adiknya untuknya, yang membuatnya semakin merindukan mereka. Saat Fan mendekati desanya, dia melihat api melahapnya seluruhnya. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, dia melihat kobaran api besar berkobar ke arah rumahnya. Dan dia bergegas, berteriak memanggil sesama penduduk desa, bertanya apakah semua orang baik-baik saja. Dia menemukan seorang penduduk desa dengan luka parah. Tapi apa yang dia lihat selanjutnya jauh lebih buruk. Desa itu hancur total, dan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Dia awalnya bertanya-tanya apakah itu serangan oleh bandit, tetapi dia menyadari kebrutalan pembantaian itu di luar apa yang akan dilakukan pencuri. Saat dia mencari dengan cemas, dia tidak menemukan ibu dan saudara perempuannya, Rena, di antara para korban. Fan berlari melintasi desa yang terbakar, dengan putus asa berharap menemukan mereka hidup-hidup. Dia merasakan sakit yang menusuk, berpikir bahwa dia telah melakukan segalanya dan berjuang selama bertahun-tahun untuk mereka. Karena satu-satunya mimpinya adalah menjadikan negara ini tempat di mana ibu dan Renanya bisa hidup bahagia. Saat dia mendekati rumahnya, dia menemukan mayat tergantung di batang pohon. Dia berhenti kaget, bertanya-tanya apakah mayat itu ibunya. Saat dia semakin dekat, kejutan nyata datang ketika dia memastikan bahwa mayat itu memang ibunya. Di tengah keterkejutan dan keputusasaannya, dia mendengar suara samar memanggilnya, "Kakak."
Nan menyadari suara itu adalah suara adiknya, Rena, dan dia bergegas ke arahnya saat dia terbaring terluka di tanah. Dia memeluknya, menyuruhnya bertahan, tetapi dia dengan lemah menyuruhnya lari, memperingatkannya bahwa para penyerang mengejarnya. Van terkejut dan bertanya-tanya apakah para penyerang adalah sisa-sisa faksi pangeran kedua, tetapi dia menolak gagasan itu. Dia menyuruh adiknya berhenti bicara dan berjanji akan membawanya ke tempat yang aman. Van terkejut ketika dia melihat berapa banyak darah yang telah hilang adiknya. Rena mencoba berbicara meskipun dia terluka. Di saat-saat terakhirnya, Rena memberitahunya bahwa dia telah menjadi juru masak yang terampil dan berharap dia bisa mencicipi makanannya. Saat air mata Van jatuh di wajahnya, Rena menyentuh wajahnya dan menyuruhnya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri, meyakinkannya bahwa apa yang terjadi bukanlah salahnya. Dan kemudian dia meninggal dalam pelukannya. Pada saat itu, sebuah pedang tiba-tiba menembus punggung Van. Salah satu ksatria kerajaan memuji orang yang memberikan pukulan itu, dan sebuah suara terdengar memuji para ksatria kerajaan atas pekerjaan mereka yang sangat baik, menyatakan bahwa mereka telah membunuh Van. Ksatria yang memberikan tusukan itu menyadari bahwa Van masih berdiri meskipun lukanya fatal. Van berbalik dengan mata merah yang bersinar dan ksatria itu memberitahunya bahwa dia punya satu pertanyaan terakhir. Ksatria itu menyimpulkan bahwa Van sengaja tidak menghindari pukulan itu dan bertanya mengapa. Van memberitahunya bahwa dia tidak punya siapa-siapa lagi untuk dilindungi. Saat ksatria itu bersiap untuk memberikan pukulan terakhir, menganggap keadaannya menyedihkan, Van mengajukan satu pertanyaan terakhir. Dia bertanya-tanya mengapa mereka harus mati dan siapa yang mengeluarkan perintah ini. Jawabannya mengejutkan. Ksatria itu memberitahunya bahwa ini adalah dekrit suci dari Yang Mulia Raja Hines, yang telah memutuskan bahwa orang-orang Garuda tidak lagi memiliki tempat di negara itu. Van berteriak padanya bahwa itu bohong dan tidak mungkin Hines mengeluarkan perintah seperti itu. Pada saat itu, suara baru mengganggu mereka, bertanya apakah itu sudah berakhir dan memanggil Van dengan namanya. Van mendongak dalam keterkejutan mutlak untuk melihat Hines sendiri berdiri dengan dingin di depan malam-malamnya. Hines memberitahunya bahwa dia telah mengambil waktu yang lama dan dia lelah menunggu. Dengan dingin Hines mengingatkan Van bahwa dia sedang membeli souvenir untuk keluarganya. Van tidak bisa memahami pengkhianatan itu dan hanya bisa bertanya mengapa. Hines menyalahkan semua pada Van, menjelaskan bahwa Garuda, dengan kemampuan mereka untuk menyusup dan melewati deteksi sihir dan membunuh penyihir dengan kekuatan fisik mereka, dan Van sendiri, yang memimpin mereka, keduanya merupakan ancaman bagi perdamaian kerajaan, dan karena itu harus dimusnahkan. Van menyadari bahwa Hines telah menipu dia, tetapi Hines mengklaim dia selalu menepati janjinya. Dia telah berjanji untuk menghilangkan diskriminasi terhadap Garuda, dan itulah yang akan dia lakukan dengan menghapus keberadaan mereka dari kerajaan sepenuhnya. Van menjadi marah dan dalam gerakan tiba-tiba, ksatria itu menerjang Van. Van meraih pedang ksatria itu dengan tangannya, mengabaikan pedang yang menembus tangannya sambil meneriakkan nama Hines dan bersumpah akan membunuhnya. Para ksatria terkejut sejenak, dan Hines memanggil Van Monster, lalu merapal mantra sihir yang kuat untuk menghadapinya sementara para ksatria berteriak untuk melindungi raja mereka. Van melepaskan teknik misterius terakhirnya, Final Shadow Bloom, bergerak di antara para ksatria dengan kecepatan super, sampai dia mendekati Hines dan memberikan pukulan yang kuat. Serangannya bertabrakan dengan serangan sihir Hines dalam ledakan besar yang dihasilkan dari bentrokan kedua kekuatan itu. Setelah pertempuran, Hines melihat adegan yang hancur dan berkomentar mengejek bahwa Van, bahkan di saat-saat terakhirnya, berjuang untuk melindungi mayat adiknya. Dia menambahkan bahwa Van selalu menolak untuk tunduk pada pengguna sihir, memanggilnya orang bodoh yang keras kepala. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal padanya, mengakui bahwa dia sangat kuat, itulah sebabnya dia harus dieliminasi. Kemudian, di adegan lain, makhluk seperti serigala dengan mata merah muncul di atas tubuh Van dan berbicara, mengatakan bahwa itu tidak akan membiarkan hal-hal berakhir dan bahwa balas dendamnya belum selesai. Entitas ini memutuskan untuk memberi Van kesempatan lagi. Makhluk itu berjanji, mengatakan bahwa lain kali dia akan membuatnya lebih menyenangkan untuknya. Kemudian Van tiba-tiba terbangun, bertanya-tanya apakah dia masih hidup dan di mana dia berada. Tempat itu tampak akrab baginya, dan tiba-tiba adik perempuannya, Rena, muncul di depannya, memberitahunya bahwa dia akhirnya bangun. Van dalam keadaan linglung dan bertanya kepada Rena apakah dia masih hidup, yang dia anggap aneh, berpikir dia masih setengah tertidur. Van bertanya-tanya apakah ini semua hanyalah mimpi, tetapi Rena memberitahunya bahwa ibu mereka sedang menyiapkan pesta perayaan. Ketika dia bertanya apa yang mereka rayakan, dia dengan gembira mengingatkannya bahwa itu adalah hari ulang tahunnya. Ibu mereka juga muncul dan mengkonfirmasi berita itu, memberi selamat kepadanya karena telah berusia 15 tahun. Pada saat itu, Van menyadari kebenaran yang luar biasa. Dia telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu 10 tahun. Dia menemukan dirinya bersama keluarganya di hari yang cerah, menikmati makanan di luar ruangan. Untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah semua peristiwa tragis yang dia alami hanyalah mimpi panjang. Tetapi dia segera menyadari kenyataan, bahwa semua yang dia alami adalah nyata. Dia masih bisa merasakan seni bela diri yang dia pelajari di tubuhnya, dan dia jelas mengingat kata-kata terakhir Rena, bau kotanya yang terbakar, dan rasa sakit yang tajam di dadanya tempat Hines menusuknya. Semua sensasi ini berteriak padanya,
membenarkan bahwa masa depan yang dia jalani adalah kenyataan. Reena memperhatikan dia melamun dan bertanya kepadanya dengan khawatir apakah ada sesuatu yang salah. Tetapi dia menyembunyikan kebenaran dengan senyum dan mengatakan kepadanya itu bukan apa-apa. Sang ibu berkata kepada Van, "Ayo, makanannya hampir siap." Van menjawab, memperhatikan aroma lezat yang keluar darinya. Adik Van memberinya selamat atas hari ulang tahunnya, memanggilnya kakak, dan mereka duduk bersama dalam suasana yang menyenangkan. Sementara itu, di tempat lain, sekelompok penyihir bergerak melalui hutan dalam apa yang tampak seperti perburuan bidat. Ksatria itu meminta maaf karena mereka tidak bisa membawa penyihir tingkat A atau lebih tinggi bersama mereka. Penyihir itu khawatir tentang keselamatan warga dan kemungkinan para ksatria menyalahkan mereka atas kelalaian apapun, tetapi yang lain meyakinkannya untuk tidak khawatir. Dia menjelaskan bahwa daerah yang mereka tuju adalah wilayah independen Garuda, dan penduduknya, seperti yang mereka pelajari di Akademi Sihir, tidak dianggap sebagai warga negara, melainkan sapi belaka. Penyihir itu mengabaikan kata-katanya dan memerintahkan mereka untuk bergegas. Kembali dengan Van, dia mencicipi sup yang dibuat ibunya, berkomentar bahwa rasanya nostalgia. Ibunya terkejut dengan kata-katanya karena dia baru saja membuatnya untuknya beberapa hari yang lalu, tetapi dia menutupinya dengan bercanda bahwa dia sangat menyukainya. Reena dengan bangga menambahkan bahwa dia juga membantu membuatnya. Jadi Van menggodanya, mengatakan dia memperhatikan karena bahan-bahannya dipotong dalam ukuran yang berbeda, yang membuatnya marah main-main saat dia melihat ibu dan saudara perempuannya hidup dan sehat. Dia yakin bahwa dia memang telah kembali 10 tahun ke masa lalu dan bahwa dia telah diberi kesempatan untuk mengubah segalanya, tetapi dia bertanya-tanya apa langkah selanjutnya. Ibunya memperhatikan dia melamun dan bertanya apakah dia masih khawatir tentang masa depannya. Van ingat bahwa di kehidupan sebelumnya pada usia 15 tahun, dia harus memilih jalan hidupnya sebagai anak laki-laki Garuda tanpa ayah atau bisnis keluarga untuk diwarisi. Dia punya 3 pilihan. Entah bekerja di pekerjaan bergaji rendah di kota Garuda, meninggalkan kota untuk melakukan pekerjaan berat dan berbahaya sambil menahan hinaan, atau menjadi tentara bayaran. Meskipun Garuda tidak memiliki sihir, banyak dari mereka memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Dan karena mereka tidak dapat dideteksi oleh sihir, mereka dianggap sebagai pengintai yang sangat baik. Untuk alasan ini, ketika perang pecah, tentara bayaran Garuda dilemparkan ke garis depan sebagai umpan meriam untuk tentara reguler. Jika mereka selamat, mereka dijanjikan hadiah besar. Pikirannya terganggu oleh ibunya, yang mengakui bahwa menjadi tentara bayaran tidak sepenuhnya buruk, mengingatkannya bahwa mereka hidup dari kekayaan yang diperoleh ayahnya di medan perang, tetapi dia menyatakan kekhawatirannya karena dia adalah satu-satunya putranya. Van tahu bahwa tingkat kematian di antara tentara bayaran Garuda sangat tinggi. Dia ingat bahwa di kehidupan masa lalunya dia telah tidak mematuhi ibunya dan menjadi tentara bayaran dan di jalan itu dia telah bertemu dengan Hintz. Tiba-tiba pikirannya terputus oleh suara bel alarm desa yang berdering keras memperingatkan penduduk desa akan bahaya yang akan segera terjadi. Van menyadari dengan terkejut dan marah bahwa dia telah melupakan peristiwa besar yang akan terjadi hari itu. Dia mulai berlari, berteriak pada ibu dan Reenanya untuk menjauh dari kota, membuat mereka bingung. Sementara itu, sekelompok ekstremis yang memegang obor sedang berbicara kepada orang-orang, menyatakan bahwa garis keturunan suci mereka harus dilindungi dari kotoran keji Garuda yang disimpan kerajaan. Pemimpin para ekstremis itu memberitahu mereka bahwa kotoran lahir dari kegelapan dan bahwa itu juga memanggil kegelapan. Van segera mengenali mereka. Mereka adalah para pemurni. Mereka adalah kelompok fundamentalis radikal dalam agama utama kerajaan, yang dicap bidat karena ide-ide ekstremis mereka, diantaranya adalah keyakinan bahwa Garuda adalah agen iblis dan harus dimusnahkan. Saat itulah Van mengingat bencana yang sebenarnya. Pada ulang tahunnya yang ke-15, para pemurni, setelah diusir dari ibu kota, telah melarikan diri dan berlindung di wilayah independen Garuda. Van ingat bagaimana para pemurni di masa lalu dengan mudah mengambil alih kota karena penjaga yang tidak memadai dan melakukan kekejaman paling mengerikan atas nama pemurnian. Pada saat itu, dia hanya bisa bersembunyi dengan keluarganya. Tetapi dia dengan tegas memutuskan bahwa kali ini akan berbeda. Van bergerak cepat dan ringan di atap. Di alun-alun, pemimpin para pemurni mengumumkan bahwa dia akan memurnikan kota. Sambil mengancam seorang wanita Garuda dengan obor yang menyala, mengklaim bahwa api akan membersihkan dosanya. Sebelum pemurni bisa menyakiti wanita itu, Van turun tangan. Dia menjelaskan dalam benaknya taktik dasar untuk melawan penyihir. Luncurkan serangan cepat dan tiba-tiba dari luar jangkauan persepsi musuh sambil menargetkan titik lemah fatal mereka seperti otak atau tulang belakang untuk membunuh mereka sebelum mereka dapat menggunakan sihir. Para pemurni terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Salah satu ekstremis menggunakan aura pedangnya dan bersumpah untuk membunuh Van. Dalam gerakan cepat, dia menggunakan pedang ekstremis itu untuk membunuhnya. Van menjelaskan bahwa penghalang sihir hanya bisa ditembus oleh senjata bermuatan sihir. Mengatasi penghalang sihir mereka dengan menggunakan senjata mereka sendiri untuk melawan mereka. Van memperhatikan bahwa salah satu penyihir wanita merapal mantra elektipe padanya. Van menendang mayat ekstremis ke arah penyihir itu sebelum yang terakhir bisa menyelesaikan mantra. Mayat itu memblokir mantra dan Van bergerak dengan kecepatan kilat ke arah penyihir itu dan memberinya pukulan kuat yang membuatnya terbang. Setelah dengan terampil menjatuhkan beberapa dari mereka, hanya menyisakan 3,
dia dihentikan oleh suara salah satu pemurni yang menahan wanita lain. Ekstremis itu memerintahkan Van untuk berlutut atau dia akan membunuhnya. Van menyadari dengan kepahitan bahwa ada lebih banyak musuh di luar alun-alun dan bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menyenangkan. Jika dia menyerah, dia akan mati juga. Sandra itu memohon Van untuk tidak menyerah, tetapi pemurni itu mengejeknya dan menyuruhnya menyalahkan Van atas apa yang akan terjadi padanya. Saat dia akan membunuhnya, Van berteriak agar dia berhenti dan mengangkat tangannya dalam menyerah. Pemimpin itu tersenyum penuh kemenangan, percaya Van telah tunduk padanya. Ekstremis yang tersisa bergerak ke arah Van, dan salah satu dari mereka menendangnya, berteriak padanya, bertanya-tanya bagaimana dia berani mengganggu mereka. Para pemurni mulai memukuli Van setelah dia menyerah, dengan salah satu dari mereka bersikeras mereka harus menyiksanya sebagai balas dendam untuk rekan-rekan mereka yang telah dia bunuh. Tetapi pemimpin kelompok itu memiliki firasat buruk tentang Van dan menyadari mereka harus segera membunuhnya atau sesuatu yang buruk akan terjadi. Tetapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, seorang penyihir wanita yang kuat tiba-tiba muncul dan merapal mantra es yang membekukan mereka di tempat. Ekstremis itu mencoba melawan, tetapi mantranya terlalu kuat dan tiba-tiba bagi mereka. Penyihir wanita itu kemudian menyuruh para ekstremis untuk berhenti bergerak agar mereka tidak melukai diri mereka sendiri. Penyihir wanita itu mengumumkan kepada para ekstremis bahwa waktu mereka sudah habis dan bahwa mereka ditangkap atas nama keadilan kerajaan. Pemimpin para pemurni menyadari mereka adalah bala bantuan dari ibu kota. Van bingung karena dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, butuh waktu lebih lama bagi bala bantuan untuk tiba. Pemimpin pemurni memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk membunuh penyihir wanita itu, tetapi dia dengan tenang mengulangi kepadanya bahwa itu sudah berakhir dan memerintahkan tentaranya untuk melucuti senjata mereka. Penyihir wanita itu mendekati Van dan memujinya karena mampu menjatuhkan 3 penyihir pemurni sendirian. Van merasa tegang karena dia tidak tahu harus berkata apa dalam situasi ini. Penyihir wanita itu memberitahunya bahwa dia memuji apa yang dia lakukan dalam pertarungan karena penyihir api yang dibunuh Van cukup kuat untuk membakar seluruh kota. Van ingat bagaimana desanya dibakar di kehidupan sebelumnya. Penyihir wanita itu memberitahunya bahwa dia telah berpikir tentang bagaimana menghadapinya sendiri untuk menghindari kerusakan tambahan dan berterima kasih padanya, mengatakan sergapannya sangat membantu. Van menyadari bahwa intervensi dan pembunuhannya terhadap penyihir api adalah yang mendorong kerajaan untuk bertindak jauh lebih cepat kali ini. Penyihir wanita itu menawarinya hadiah, tetapi dia menolak, mengatakan dia tidak membutuhkan apapun karena dialah yang diselamatkan. Dia kemudian menawarkan mereka bantuan. Penyihir wanita itu tertarik, melihatnya sebagai anak laki-laki yang menarik, dan menanyakan namanya, yang dijawabnya, Van. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Helen dan mengejutkannya dengan mengundangnya untuk bergabung dengan Akademi Sihir. Van terkejut dengan tawaran tak terduga ini dan meminta untuk mengkonfirmasi apakah dia benar-benar bermaksud Akademi Sihir.